Indikatornya adalah menggambar berbagai macam struktur jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri macam-macam jaringan berdasar bentuk dan lokasinya. Yang ketiga, membedakan struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, anak-anakku, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah struktur jaringan. Kalian lihat, ada gambar di sebelah kanan. Inilah adalah gambar dari penampang melintang yang dilihat di bawah mikroskop. Kalian sekarang tidak belajar di laboratorium langsung, oleh sebab itu kalian hanya bisa melihat penampakan penampang melintang yang digambar dari hasil pengamatan di bawah mikroskop. Kita lanjutkan. Apa saja struktur jaringan tumbuhan itu? Yang pertama harus kalian kuasai adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan pengertiannya adalah sekumpulan sel yang memiliki jaringan ciri yang serupa dalam hal bentuk, fungsi maupun sifat-sifatnya. Nah, berdasarkan kemampuan membelahnya, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua. Satu, jaringan meristem. Yang kedua, jaringan permanen. Apa perbedaannya antara jaringan meristem dengan jaringan permanen? Nah, untuk jaringan meristem sendiri, kita bahas apa yang bisa dibedakan dengan jaringan permanen. Nah, ciri khas jaringan meristem adalah sekumpulan sel yang aktif membelah. Nah, macamnya juga dibagi lagi. Berdasarkan asal pembentukannya, dibagi menjadi 3 macam. Ada yang dinamakan dengan polymeristem, yaitu jaringan embrional. Sedangkan meristem primer berkembang dari sel embrionik. Yang ketiga, meristem sekunder berkembang dari jaringan yang telah terdiferensiasi, embrio, dan kambium. Meristem primer sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada yang dinamakan dengan protoderm, yang kedua meristem dasar, yang ketiga prokambium. Nah, apa itu protoderm? Lapisan terluar dari jaringan yang sedang berkembang, yang berasal dari meristem apikal. Meristem dasar adalah meristem yang membentuk jaringan dasar. Yang ketiga, prokambium, meristem yang membentuk jaringan penghulu. Kalian dapat melihat pada gambar di samping, mana itu protoderm? Ini contohnya. Ini adalah gambar ujung tanaman yang dipotong memanjang. Nah, ini yang disebut dengan prokambium. Nah, ini bagian tengah dari sayatan melintang, sayatan memanjang setelah protoderm masuk ke arah dalam, ya. Kalau meristem dasar, nih, ya. Lanjutkan. Menurut letaknya, jaringan meristem juga dibedakan menjadi 3 macam. Kalau tadi berdasarkan penyusunnya, sekarang menurut letak. Di mana letaknya? Ada 3 macam, yaitu meristem apikal. Meristem yang letaknya ada di ujung, yaitu baik ujung akar dan ujung batang. Nah, ini meristem apikal yang di ujung, kemudian yang di ujung akar juga ada. Nah, yang kedua yaitu meristem interkalar. Nah, meristem interkalar itu meristem antara, ya. Yang ketiga, meristem lateral. Meristem yang lokasinya ada di samping. Biasanya terdapat pada pangkal ruas batang. Kalian pernah melihat ruas-ruas batang dari pohon tebu atau pohon atau rumput-rumputan atau bambu yang jelas terlihat dengan jelas, ya. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang
setelah kalian bisa mempelajari jaringan meristem, apa perbedaannya dengan jaringan permanen? Jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik, jadi tidak membelah lagi dan tidak berkembang lagi. Nah, terbentuk dari diferensiasi sel-sel meristem, sel-sel yang sudah berubah bentuk dari jaringan meristem, dari sel meristem. Nah, menurut fungsinya digolongkan menjadi 1 jaringan epidermis, 2 jaringan parenkim, 3 jaringan penyokong, 4 jaringan pengangkut. Kita bedakan, apa itu jaringan epidermis? Apa itu jaringan yang lainnya? Nah, kita bahas dulu yang jaringan permanen pertama, yaitu jaringan epidermis. Ciri dari jaringan epidermis adalah jaringan yang paling luar lokasinya. Ini contoh di bawah, di gambar di samping itu ditunjukkan ada epidermis atas atau upper epidermis. Ada juga epidermis bawah atau lower epidermis. Nah, epidermis itu epi luar, dermis kulit. Nah, kulit luar maksudnya. Ini adalah cross section of a typical dicot leaf. Itu adalah penampang melintang daripada daun dikotil. Daun dikotil itu dipotong melintang, dikerat setipis mungkin, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kita lanjutkan. Apa saja selain lokasinya di paling luar? Nah, ciri-cirinya, selnya hidup. Coba kalian perhatikan gambar yang satu deretan seperti gambar bata. Selnya hidup, bentuknya persegi panjang, sel-selnya rapat, tidak ada ruang antara, dan tidak memiliki klorofil, jadi transparan kalau dilihat dari mikroskop. Ya, ini contohnya. Nah, ini ya, ini bentuk persegi panjang, kemudian transparan, tidak memiliki klorofil. Dinding sel bagian luar ini ada penebalan yang disebut dengan cuticle atau kutikula. Kita lanjutkan. Jaringan epidermis ini juga mampu membentuk derivat jaringan epidermis. Ini contohnya derivatnya. Ada yang membentuk stomata, kemudian ada yang membentuk trikomata, ada yang membentuk spina atau duri, ada yang membentuk filamen, contohnya pada tanaman anggrek. Ini bagian luarnya diliputi atau dibungkus oleh filamen. Kemudian ada juga sel kipas, adanya pada daun-daun, contohnya bambu. Ya. Kemudian ada juga sel kersik, ini pada batang bambu ada sel kersik. Kita lanjutkan, itu hasil modifikasi dari epidermis. Jadi ada 6, salah satunya stomata, yang kedua trikomata, yang ketiga spina atau duri, yang keempat filamen, yang kelima sel kipas, yang keenam sel kersik. Ya, oke. Kita lanjutkan jaringan permanen yang kedua, yaitu jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini merupakan jaringan dasar yang ditemukan hampir di setiap bagian organ tumbuhan. Apa saja organ tumbuhan itu? Waktu SMP kalian telah belajar mengenai organ tumbuhan, termasuk itu daun, batang, akar, bunga. Nah, itu termasuk ke bagian organ tumbuhan. Nah, jaringan parenkim juga disebut dengan jaringan dasar. Berdasarkan fungsi dikelompokkan menjadi A, parenkim asimilasi. Yang kedua, berdasarkan fungsinya, parenkim juga ada yang disebut dengan parenkim penimbun. Berarti fungsinya untuk menimbun. Yang ketiga, parenkim air. Berarti fungsinya untuk menyimpan air. Nah, yang keempat, parenkim pengangkut. Berhubungan dengan transportasi.
Parenkim yang kelima adalah parenkim penutup luka. Yang pertama, jaringan yang ketiga yaitu jaringan penyokong, jaringan permanen yang ketiga setelah jaringan parenkim. Yang ketiga itu adalah jaringan penyokong, merupakan jaringan mekanik yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri kokoh. Dikelompokkan menjadi satu jaringan kolenkim, yang kedua jaringan sklerenkim. Apa bedanya jaringan kolenkim dengan jaringan sklerenkim? Jaringan kolenkim jaringannya hidup, sedangkan sklerenkim merupakan protoplasma mati. Jadi isi cairannya itu mati, tidak aktif. Dewasa, dinding selnya tebal, mengandung lignin. Yang kedua perbedaannya adalah pada jaringan kolenkim, letaknya ada di bawah atau dekat permukaan batang muda atau tangkai muda. Yang kedua terdapat pada tumbuhan yang telah dewasa, itu untuk jaringan sklerenkim. Kita lanjutkan ke slide berikutnya yaitu macam jaringan sklerenkim. Dibagi menjadi dua, ada sklereid, ada yang berupa serabut. Nah, ini sklereid keras seperti batu atau disebutnya sel batu. Yang kedua, serabut sklerenkim. Nah, yang keempat, jaringan permanen yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau berkas vaskuler adalah jaringan yang mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Nah, berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu, silem, yang kedua, plum. Silem fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan plum untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, macam-macam jaringan pengangkut. Coba kalian bisa lihat. Jaringan pengangkut ini untuk silem dan plum. Bisa dilihat dari gambar ini letaknya. Plum itu di sebelah luar, sedangkan silem ada di sebelah dalam. Nah, ini gambar apa? Ini gambar potongan melintang batang. Kalau dilihat dari atas, setelah batang dipotong melintang, nah terlihat jaringannya seperti ini. Ada lapisan luar, ini setengahnya dipotong lagi. Ya. Ada bagian luar yang disebut dengan epidermis, kemudian bagian setelah epidermis ke dalam itu korteks, barulah ada lingkaran kambium di sini. Ini ada keterangannya kambium. Nah, bagian di luar kambium itu disebut dengan silem, plum, sedangkan bagian dalam disebut dengan silem. Nah, apa tadi fungsinya yang membedakan? Plum untuk mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan silem untuk mengangkut air dan unsur hara dari bawah tanah ke seluruh organ tanaman. Kita lanjut. Terima kasih. Mungkin untuk pertemuan hari ini tentang struktur tumbuhan. Sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dengan ilmu hidup lebih mudah. Mudah-mudahan kalian mudah paham. Kalian tetap semangat, tetap menjaga prokes. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.